3 bulan. 3 bulan jasadnya terkubur di kebun sawit. Tapi siapa yang begitu tega menguburnya? Assalamualaikum, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Apakah kalian pernah merasa dunia ini kadang terlalu gelap buat seorang anak? Dia berangkat ke sekolah pagi-pagi, membawa tas, senyum ke orang tuanya. Tapi ternyata itu jadi hari terakhir dia masih hidup. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata, kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, Tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Kali ini saya akan menceritakan satu kasus dari Muaro, Jambi, tentang seorang siswi SMP bernama Indri Seviana Putri. Seorang anak yang harusnya tumbuh besar, punya masa depan, tapi malah dikubur hidup-hidup di tanah yang lembab. Sangat mengerikan. Kadang saya berpikir, seberapa murah harga sebuah nyawa di negeri ini. Seorang anak perempuan berumur 14 tahun, masih berseragam sekolah, dipaksa mati oleh orang yang dia kenal, yang tega mengubur hidup-hidup masa depannya. Dunia ini semakin aneh, karena sekarang orang bisa membunuh tanpa rasa bersalah, bisa melihat darah tanpa rasa takut, bisa menutup hati nuraninya untuk sebuah ambisi. Kita sudah terbiasa dengan kegelapan. Kita scroll layar HP, melihat tragedi, terus lanjut nonton video lucu, seolah kematian itu cuma hiburan singkat di antara notifikasi. Dunia ini gelap bukan karena malam, tapi karena manusia yang kehilangan cahaya dalam dirinya. Dan mungkin kasus ini bukan sekedar kisah pembunuhan, tapi cermin buat menunjukkan betapa kosongnya hati manusia saat nuraninya telah mati. Baiklah, tentang kasus kematian Indri Seviana Putri. Bagaimana kronologinya, apa motif pelaku, dan fakta menyedihkan dari kasus ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Hari itu, Sabtu 23 September tahun 2017. Sekitar pukul setengah 7 pagi. Seperti biasa, Indri berangkat ke sekolah. Dari rumahnya di desa Sumberjaya, kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro, Jambi, ke sekolahnya SMPN 04 Muaro, Jambi, dengan menggunakan sepeda motor. Umurnya masih 14 tahun. Anak SMP yang kalau dilihat masih polos, anaknya rajin, dan tidak banyak bicara. Tapi hari itu, Indri tidak pernah sampai ke sekolah. Sore harinya, keluarga Indri mulai panik karena ditelepon tidak aktif, dicari ke sekolah juga katanya tidak datang. Dan akhirnya, pihak keluarga melaporkan kehilangan Indri ke kantor polisi. Namun, hari berganti minggu, Indri belum juga ditemukan. Minggu berganti bulan, sampai akhirnya sekitar 3 bulan kemudian, seorang warga menemukan karung di sebuah kebun sawit.
Karung itu ternyata berisi tubuh Indri yang sudah membusuk dan masih menggunakan seragam sekolahnya. Dia pun melaporkan ke pihak kepolisian dan pihak keluarga. Saya bisa membayangkan bagaimana rasanya orang tua Indri waktu itu. Menunggu anaknya pulang tiap hari, berharap pintu rumah diketuk oleh Indri. Tapi yang datang malah berita kalau Indri telah tewas dan dikubur di kebun sawit. Sangat menyedihkan. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menemukan titik terang. Dari motor yang dipakai oleh Indri berhasil ditemukan, dan motor itu ternyata sudah berpindah tangan dan dijual murah. Motor saya nih, Pak. Hah? Motor saya. Benar ya? Benar, Pak. Hah? Benar. 6E Ya, EK ya. 130037. Benar motor ini. Ini motornya, Pak. Dari situlah polisi mengikuti jejak jual belinya. Ini sesuai dengan satu. Jadi beli dari mana? Sopian. Sofian, Pak. Telepon Sopian sekarang. Di mana rumah Sopian? Titip ini, Pak. Di depan, Pak. Coba telepon Sopian. Telepon Sofian. Jangan bilang ada polisi di sini. Halo. Kau di mana? Aku rumah, Pak. Aku nak melunasi utang aku yang 500 lagi. Kau tunggu di rumah ya? Ayo, tunggu di rumah ya. Aku ke rumah kau? Iya, aku. Yalah, tunggu ya. Iya, Pak. Sampai akhirnya menemukan dua nama, Irwandi dan Sopian Hadi. Bawa keluar deh. Kau Sopian kan? Bang, bawa keluar. Kau jujur ya? Iya, Pak. Kau dapat motor dari mana? Tidak ada, Pak. Jangan main kau. Motor beat, warna hitam. Tidak tahu, Pak. Kau kenal sama si John? Tidak, Pak. Kau jual motor sama si John? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Gila. Panggil si John. Mana si John? Kira-kira, Panggil si John. Oke. Dah, aku jujur aja. Dari mana motor itu? Hah? Dari mana? Kau kenal sama ini? Kenal, Pak. Ini siapa? Ini siapa? Bapak beli motor sama siapa? Sama dia, Pak. Hah? Beli berapa? 3 juta, Pak. Motor apa? Motor B. Betul kamu jual motor sama Pak John? Hah? Motor dari mana? Motor dari kawan, Pak. Siapa? Iwan, Pak. Iwan itu siapa? Kawan saya, Pak. Di mana rumahnya? Tinggal di mana dia? B, Pak. Bawa. Dan kalian tahu yang paling membuat geram? Salah satu pelaku, yaitu Irwandi, ternyata kenalan keluarga Indri. Betul. Kau Iwan kan? Kau anak Barni? Iwan? Iya, Pak. Anak Barni. Anak baru, Pak. Bawa. Jaga. Bawa deh, Pak. Ya, bawa ke mobil. Betul kan? Nami Pas kabur ya? Betul, Bang. Sama Iwan, Bang. Betul, Iwan, Bang. Kamu betul. Orang yang sering datang ke rumah Indri dan duduk santai sambil ngobrol bersama ayahnya. Jadi, bukan orang asing. Dari pengakuan para pelaku, awalnya mereka cuma mau merampas motor Indri. Tapi karena Indri sempat mengetahui salah satu pelaku lewat suaranya, mereka pun langsung membunuh Indri dengan cara menjerat lehernya, memakai tali tas sekolahnya sendiri. Dan setelah Indri tewas, mereka lalu menyeret tubuh Indri ke kebun sawit dan menguburnya di tanah yang dangkal. Mereka melakukan semua itu dengan tenang, pulang ke rumah masing-masing, hidup seperti biasa, seolah tidak ada dosa. Selama 3 bulan, mereka menyimpan rahasia terbusuk itu di balik wajah mereka sehari-hari. Pihak kepolisian akhirnya membongkar semuanya lewat rekonstruksi.
total ada 56 adegan yang diperagakan para pelaku. Pada adegan awal digambarkan, Irwandi yang memang sengaja menunggu Indri di pintu keluar areal perkebunan sawit milik salah satu warga di desa Sumberjaya untuk pergi sekolah. Begitu melihat korban, pelaku langsung mencegatnya. Saat itu Irwandi sengaja menutupi mukanya menggunakan kain sarung. Saat mencegat Indri, pelaku bilang bahwa dia hanya ingin menguasai motor yang dikendarainya. Setelah itu, Indri lalu digiring oleh Irwandi menuju ke blok B2 dalam lokasi perkebunan sawit tersebut. Irwandi kemudian menghubungi Sopyan Hadi dan mengatakan kalau korban dan sepeda motornya sudah dikuasainya. Sopyan akhirnya menuju ke lokasi tempat Indri disekap. Setelah mereka bertemu, untuk menghilangkan kecurigaan, mereka berencana akan melepaskan Indri menjelang tengah hari saat siswa pulang sekolah. Lalu pada saat Sopyan melihat posisi Indri yang tidak dalam keadaan terikat dan takut Indri kabur, mereka pun mengikat tangan Indri menggunakan tali sepatu yang digunakan Indri. Saat disekap, Indri sempat meminta air minum kepada kedua pelaku karena merasa kehausan. Selanjutnya Irwandi pun langsung ke warung untuk membeli minuman. Pelaku Sopyan sempat melepas plat, spion, serta stiker yang tertempel di sepeda motor dan membawanya ke dekat korban. Saat itulah Indri sempat bertanya kepada Sopyan dan menyebut kalau dia merasa kenal dengan suara pelaku Irwandi. Selanjutnya, saat Irwandi sampai ke TKP, setelah membeli air minum, Sopyan langsung memberitahukan kalau Indri mengenalnya. Dan sontak hal ini membuat mereka ketakutan dan akhirnya mencari solusi. Sopyan mengatakan kepada Irwan agar korban dihabisi saja, agar perbuatan mereka tidak diketahui. Tanpa pikir panjang lagi, mereka lalu menghabisi nyawa Indri dengan kejam. Jadi, leher Indri dijerat menggunakan tali tas sekolah Indri sendiri. Caranya pun terbilang sangat sadis. Jadi saat itu leher Indri dililit dengan tali tas Indri sendiri. Jadi masing-masing mereka memegang ujung tali dan menariknya ke arah berlawanan. Indri saat itu sempat memohon agar tidak dibunuh. Tapi mereka tidak memperdulikan permintaan Indri. Mereka terus mencekik Indri hingga tewas. Setelah Indri meregang nyawa, mereka langsung mengubur jasad Indri bersama barang-barangnya seperti plat motor, kaca spion, dan tas. Serta ditutupinya dengan kain sarung yang dipakai Irwandi sebagai penutup muka. Juga menutupi menggunakan pelepah kelapa sawit. Lalu mereka pergi untuk menjual motor Indri dan berbagi hasil. Pada saat rekonstruksi, di lokasi itu orang-orang kampung datang untuk melihat. Banyak yang menangis, banyak juga yang marah. Mereka marah karena yang mereka bunuh bukan cuma Indri, tapi rasa aman di desa itu. Anak-anak yang biasanya berangkat sekolah sendiri, sejak hari itu tidak ada lagi yang berani. Akhirnya pada tahun 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada dua pelaku. Tapi ya, seumur hidup di penjara kadang tidak sebanding dengan rasa kehilangan seumur hidup bagi orang tua Indri. Dalam keterangan rekonstruksi, disebutkan bahwa sebelum dibunuh, Indri yang masih memakai seragam sekolah sempat meminta air minum kepada pelaku karena merasa kehausan, dan juga sempat memohon untuk tidak dibunuh. Tapi tak lama setelah itu, mereka justru melakukan tindakan keji. Adegan ini menggambarkan betapa tak berdayanya seorang anak kecil yang bahkan masih sempat berharap diberi kebaikan, tapi malah dibalas dengan kematian. Kadang kita berpikir, kenapa manusia bisa sekejam itu hanya untuk hal yang sepele? Hanya karena ingin menguasai motor dan menjualnya dengan harga yang tidak seberapa. Mereka tega mencabut nyawa seorang anak. Seorang gadis kecil yang mungkin masih
sempat berpikir soal PR sekolah atau ujian minggu depan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka cuma lihat barang, bukan nyawa. Dan disitulah letak kegelapan manusia. Saat empati berhenti bekerja dan keserakahan mengambil alih segalanya. 3 bulan jasad Indri terkubur di kebun sawit. 3 bulan keluarganya menunggu dengan harapan yang terus meredup. Tapi lebih dari itu, kasus ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bisa berubah jadi tempat yang menakutkan. Bahkan di antara orang-orang yang kita percaya. Indri mungkin cuma satu nama kecil di antara ribuan berita kriminal di negeri ini. Tapi kisahnya adalah cermin tentang bagaimana kejahatan bisa tumbuh dari hal-hal yang kecil, dari niat yang tidak dikendalikan, dari rasa ingin yang tidak dibatasi, dari manusia yang telah kehilangan rasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keserakahan bisa membutakan hati, bahkan sampai tega membunuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.